selamat siang dan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali di webinar yang diselenggarakan oleh Puji Santoso Training and Consulting. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bowo Budiarso akan membantu sesi webinar kali ini. Pada kesempatan siang ini, materi yang akan dibahas adalah tuntutan ganti rugi. Bapak Ibu berbicara soal penyelesaian ganti rugi kerugian negara atau daerah melalui tuntutan ganti rugi, bagaimana pengertiannya dan tindak lanjut prosedur yang perlu dilakukan. Pada kesempatan kali ini hal tersebut akan dibahas oleh narasumber kita Bapak Dr. Yusran Lapananda SHMH. Beliau adalah staf ahli Bupati Gorontalo dan saksi ahli hukum keuangan daerah dan tuntutan ganti rugi. Kami sampaikan jika kegiatan ini terbagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan sesi kedua, diskusi tanya jawab selama kurang lebih 45 menit. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk klik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya, atau dapat melalui kolom chat. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Dr. Yusran Lapananda SHMH untuk menyampaikan materinya selama 40 menit. Silakan Pak Yusran. Halo Pak Bowo, ya udah. Ya, ya, siap Pak. Oke, screen-nya kelihatan Pak. Sepertinya rumit ini. Ya, kelihatan ini share screen-nya Pak. Ya, udah Oke, kelihatan. ya, ini Pak ya. Siap. Silakan Pak, dilanjut Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua serta webinar yang saya hormati Pak Bowo selaku moderator di sore hari ini. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang tuntutan ganti rugi dan lebih spesifik lagi terhadap penyelesaian ganti eh, kerugian negara melalui tuntutan ganti rugi. Nah, kemudian ada hal yang ingin saya dahului untuk pertemuan kali ini, bahwa untuk penyelesaian ganti rugi melalui tuntutan ganti rugi itu adalah eh, hanya kita ingat dan menjadi catatan kita di kali ini adalah tuntutan ganti rugi terhadap eh, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Kemudian yang berikut menjadi catatan kita di pertemuan kali ini. Yang kedua adalah tentang eh, TGR itu identik dengan pengembalian kerugian negara
atau daerah tidak menghapus pidana, akan tetapi penggantian kerugian negara meniadakan pidana. Itu catatan kita di sore hari ini, dua catatan. Yang pertama kaitan dengan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau dan pejabat lain. Dan kedua yang berikut adalah terhadap tuntutan ganti rugi terhadap bendahara. Dan catatan kita yang kedua adalah kaitannya dengan tuntutan ganti rugi itu adalah pengembalian kerugian tidak menghapus pidana, kemudian akan tetapi itu merupakan penggantian kerugian negara meniadakan pidana. Itu menjadi catatan kita di sore hari ini. Kemudian saya lanjut yang berikut adalah tentunya kita akan membahas dua hal pokok tadi yang saya sampaikan sebelumnya adalah dasar hukum terhadap penyelesaian kerugian melalui tuntutan ganti rugi, dan tadi yang saya beri catatan adalah pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana dan akan tetapi penggantian uh, kerugian negara atau kerugian daerah meniadakan pidana. Nah, tentunya ini ada landasan hukumnya, ada dasar hukumnya. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membahas tentang penyelesaian kerugian yang diatur di dalam pasal 59. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang di sana sudah mencakup beberapa hal yang diatur. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang keempat adalah kaitan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang BPK. Nah, kemudian tadi juga saya tambahkan dasar hukum kita dalam pembahasan kali ini adalah Undang-Undang tentang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 99, untuk Undang-Undang 20 tahun 2021. Nah, kemudian yang berikut adalah PP 38 tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara, dan yang berikut adalah peraturan BPK nomor 3 tahun 2007 tentang penyelesaian ganti rugi terhadap bendahara, dan berikut adalah Permendagri nomor 133 bagi hal TGR di daerah-daerah 2018 tentang penyelesaian TGR terhadap pegawai negeri bukan hak, dan beberapa peraturan kementerian dan lembaga, dan juga adalah perkada atau peraturan wali kota, gubernur, dan bupati di masing-masing daerah. Hal ini yang menjadi landasan hukum proses penyelesaian ganti rugi kita di dalam tuntutan ganti rugi. Nah, saya ingin menyampaikan ke belakang bahwa memang proses penyelesaian tuntutan ganti rugi sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, tapi implementasinya terhadap turunan dari beberapa pelaksanaan itu nanti 12 tahun kemudian keluarlah PP 38. PP 38 tahun 2016. Ada spare waktu dari 2003-2004 ke 2016. Ini tentang waktunya. Maka yang terjadi adalah beberapa daerah itu, seperti kalau di daerah itu lebih terjadinya kekosongan ini, mereka daerah-daerah banyak membuat perda dan perkada masing-masing, dan juga daerah-daerah ada juga yang menggunakan Permendagri nomor 5 tahun 997 untuk Inmendagri 21 tahun 997. Nah, kekosongan ini digunakan oleh daerah-daerah karena PP 38 itu lahir nanti tahun 2016. Sekitar 12 tahun itu terjadi kekosongan hukum itu. Nah, kalau kerugian negara akibat terhadap dari bendahara itu sejak 2007 itu BPK sudah mengeluarkan tentang penyelesaian ganti rugi terhadap bendahara. Tapi terhadap pegawai negeri bukan bendahara
itu terlalu lama spare waktunya sehingga ada kekosongan hukum di sana. Nah, saya ingin menyampaikan lagi bahwa ada gambaran di dalam Undang-Undang 17 itu diamanatkan di sana pasal 59 ayat 3 disampaikan bahwa ketentuan tentang penyelesaian kerugian daerah ini akan diatur di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, dan itu terbit di Undang-Undang Nomor 1 2004. Nah, dijelaskan di sana bahwa tentang penetapan kerugian negara daerah oleh itu akan ditetapkan oleh kementerian, kemudian lembaga, termasuk juga ditetapkan oleh kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Nah, kemudian kalau untuk bendahara itu ditetapkan oleh BPK. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang juga nomor 1 juga diamanatkan khusus untuk penyelesaian kerugian terhadap bendahara akan diatur di dalam Undang-Undang 15 2004. Sehingga sebenarnya sejak 2003-2004 sudah kompliklah proses pengaturan di dalam undang-undang, namun di dalam penerbitan aturan pelaksanaan itu agak terlambat, sekitar 12 tahun baru muncullah Permendagri PP 38 2016. Nah, berikutnya adalah ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa ada beberapa catatan yang harus juga kita ingat adalah beberapa pengertian tentang TGR. TGR itu sebenarnya suatu proses ya, suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau bendahara dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Next Pak, next Pak Bowo. Nah, kemudian juga ada kerugian negara dan daerah ini biasanya kita hanya mengenal tentang pengertian kerugian negara, tapi di dalam PP 38 sudah diatur sedemikian bahwa kerugian negara garing daerah itu adalah kekurangan uang, kemudian surat berharga dan barang yang nyata, kemudian dan jumlahnya pasti sebaik akibat perbuatan melawan hukum atau sengaja atau dan lalai. Kemudian beberapa pengertian lainnya yang harus kita lakukan. Nah, uh, tadi sudah saya sampaikan bahwa tuntutan ganti rugi itu melalui dua macam terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, kemudian juga terhadap bendahara. Nah, kita bahas dulu tentang next Pak. Kita bahas dulu tentang ya udah di situ Pak. Kita bahas dulu tentang uh, tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain. Nah, ini makna yang sudah diatur di dalam pengertian PP 38 yang maknanya tentang kerugian negara daerah dan tuntutan ganti uh, rugi. Nah, sebelumnya saya tadi sudah menyentuh tentang ada undang-undang korupsi dan ini berbagai hal yang sering kita perdebatkan dan kita bahas kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Maka dan ini saya ingin membagi pengalaman kalau saya menjadi saksi ahli baik oleh pihak kejaksaan, penyidik maupun oleh terdakwa, maka ini yang menjadi perdebatan kita pada saat di peradilan di pengadilan, Pak. Kaitannya dengan TGR. Nah, ketika kasus kasus korupsi naik ya menjadi penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan dan naik ke penuntutan, itu biasanya kita saling ada pembelaan terhadap uh, terdakwa. Dan yang menjadi bagian dari alibi itu yang sering digunakan oleh baik dari tersangka terdakwa itu adalah TGR, Pak. Dan TGR ini sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan, dan sangat digunakan oleh para tersangka dan terdakwa ketika terjadi kasus, Pak. Kalau TGR ini kalau sesuatu yang biasa-biasa saja itu diabaikan. TGR ini sering diabaikan oleh uh, oleh kita semua ya, terutama oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Sering kita abaikan itu prosesnya. Tapi ketika terjadi kasus, maka kita yang menjadi pegangan kita, menjadi alibi kita adalah TGR, Pak. Karena banyak-banyak rata-rata pihak
penyidik itu mengambil banyak bahan dari berbagai macam LHP, ada LHP Inspektorat maupun LHP-nya BPK. Nah, saya melihat bahwa ada catatan penting Pak Bo, ya rekan-rekan semua. Jadi tanda petik kita hari ini adalah terhadap yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa eh, catatan saya adalah pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, akan tetapi penggantian kerugian negara meniadakan pidana. Ini menjadi catatan kita. Karena selalu apa yang terjadi ketika kasus korupsi naik atau kasus sudah sementara bergulir, maka TGR lah yang menjadi pegangan pedoman para tersangka, para terperiksa, sampai para terdakwa. Padahal catatan-catatan ini yang harus kita pegang betul kaitannya dengan TGR. TGR yang bagaimana yang bisa menjamin bahwa penggantian kerugian daerah itu meniadakan pidana. Itu yang menjadi catatan kita di sore ini. Saya di tahun 2000 di tahun 2019 kalau nggak salah 2019 saya sempat menulis buku tentang penyelesaian eh, ganti kerugian daerah melalui TGR maupun tuntutan perbendaharaan, dan itu banyak hal yang menjadi rekomendasi kemudian menjadi pedoman rekan-rekan penyidik termasuk para penasihat hukum maupun para hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Nah, catatan saya kali ini adalah bagaimana sesungguhnya TGR yang bisa meniadakan pidana, gitu Pak. Jadi bukan TGR yang mengembalikan kerugian negara. Jadi catatannya di situ. Maka proses TGR ini memang harus kita lakukan sedemikian rupa sesuai PP 38, sesuai Undang-Undang Nomor 1 2023 dan Undang-Undang 17 tahun 2004. Itu maknanya di situ. Jangan sampai kita ketika terjadi kasus maka kita melakukan itu sebagai pembelaan kita. Nah, saya ingin memberi catatan bahwa terhadap proses pengembalian kerugian, ya, pengembalian kerugian tidak menghapus pidana. Di beberapa pedoman yang coba kita lakukan adalah uh, ada satu putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Sika di Nusa Tenggara itu. Di sana di salah satu kasus korupsi di sana diputus bebas oleh majelis hakim. Kenapa? Karena terdakwa itu sudah mengembalikan kerugian negara. Oleh pengadilan tinggi ini dikuatkan, putusan pengadilan negeri ini dikuatkan. Ini terhadap ketentuan pasal 4 Undang-Undang Korupsi. Nah, kemudian oleh Mahkamah Agung itu dibatalkan. Dibatalkan karena tidak memenuhi pasal 4. Nah, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Dan itu sudah ada perbuatan hukumnya di situ. Itulah yang terjadi. Itu terhadap proses pengembalian. Makna terhadap pasal 4 pengembalian kerugian sudah umum orang mengetahuinya. Bahwa namanya pengembalian kerugian tidak menghapus pidana. Nah, kebetulan Undang-Undang Nomor 1 2023, Undang-Undang 17 2004, Undang-Undang 15 2004 dan terakhir PP 38 yang diterbitkan ini sebenarnya sudah sangat melindungi kita katakanlah para pejabat lain di daerah dan di pejabat lain negara, kemudian juga pegawai negeri bukan bendahara. Kenapa demikian? Karena makna yang dibuat oleh penyusun Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang 17 itu sudah benar-benar sudah disusun tidak bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Korupsi. Kalau Undang-Undang Korupsi memaknai bahwa itu pengembalian kerugian tidak menghapus pidana, tapi Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 17 2004 tentang keuangan negara, dia menggunakan frasa penggantian. Ini makna yang sesungguhnya kita bahas. Nah, kalau undang-undang menggunakan kata pengembalian, tapi Undang-Undang Nomor 1 2004 ya, kemudian PP 38, Undang-Undang Nomor 17, dia menggunakan frasa tentang penggantian. Jadi disitulah makna yang menjadi seri perdebatan kita ketika kasus ini masuk ke proses peradilan di pengadilan untuk kasus tipikor. Nah, di dalam proses itu sangat berbeda, sangat berbeda. Saya sempat membuat ini dalam satu tulisan itu bahwa saya sampaikan bahwa
proses pengembalian itu ketika pada saat penyidikan. Tapi sepanjang masih dalam proses pengumpulan bukti masuk ke penyelidikan, itu masih masih ranahnya penggantian kerugian. Tapi ketika kita masuk ke penyidik, proses itu sudah penyidikan oleh penyidik, maka itu sebagian dari pengembalian kerugian negara. Karena sudah pasti kerugian sudah dihitung oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi kalau penyelidikan dia masih mencari bukti-bukti. Bukti-bukti yang didapat kalau sudah dikembalikan diganti, maka itu bukan sudah meniadakan pidana. Nah, proses penggantian kerugian yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan perbendaharaan negara sudah mengatur sedemikian proses pemulihan dan perlindungan terhadap katakanlah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, kemudian terhadap pejabat lain yang sudah diatur di dalam PP 38 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang 17 Tahun 2003. Nah, itu yang sudah diatur sebenarnya. Nah, prosesnya ini yang harus kita lakukan sebaik mungkin ya, sesuai PP 38, sesuai Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 17. Bagaimana proses sebenarnya? Proses dari proses Undang-Undang PP 38 terhadap tata cara tuntutan ganti rugi. Nah, saya kembali sebelum masuk ke PP 38, saya ingin kembali lagi menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, itu benar. Tapi Undang-Undang Nomor 1 2004 dan Undang-Undang 17 2003 sudah menjamin bahwa penggantian kerugian negara meniadakan pidana. Tiada pidana kalau penggantian kerugian sudah dilakukan. Karena ini aman undang-undang. Tidak bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Korupsi sebenarnya. Ya. Nah, kita lanjut ke berikut Pak Bowo. Ya. Nah, dasar pemikiran ini ada di dasar pemikiran ada hal yang mungkin kita pelajari. Next lagi. Ya, di sini. Nah, ada kerugian negara. Naik lagi, Pak. Ada kerugian negara kekurangan uang, surat berharga, dan nyata jumlahnya pas. Itulah kerugian negara. Nah, di dalam proses TGR versinya PP 38, kita prosesnya ini kadang-kadang banyak belum memahami tentang makna yang terkandung di PP 38. Kita harus banyak mempelajari tentang makna yang dari pasal 1 sampai pasal seterusnya di PP 38. Ternyata di dalam proses tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain itu sudah diatur sedemikian rupa adalah melawan hukum atau lalai, ada kelalaian, kemudian bukan melawan hukum, ada kelalaian. Itulah maknanya di situ, Pak. Jadi dua makna ini ada melawan hukum, ada kelalaian, kemudian ada bukan melawan hukum, nah kelalaian. Disinilah arti dari tuntutan ganti rugi. Next. Kemudian subjeknya sudah kita lakukan tadi, negeri bukan bendahara, pegawai ASN, TNI Polri, kemudian ada pejabat lain. Makna ini sudah diatur di dalam PP 38 di dalam penjelasan pasal. Kemudian yang berikut objeknya adalah uang, surat berharga, dan barang milik negara dan daerah. Kemudian penyelenggaraan daerah pemerintahan, pejabat negara yang bukan juga pejabat, tidak berstatus sebagai pejabat negara sudah diatur juga di PP 38, termasuk adalah pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang dimaknai di dalam penjelasan pasal 38. Selanjutnya, termasuk juga pejabat negara sudah diatur dengan Undang-Undang SN. Kita lanjut saja. Kita ke ke alur ya. Ini alur tuntutan ganti kerugian ya. Tuntutan ganti kerugian. Ini sangat jelas alur tuntutan ganti rugi ini, yaitu saya ingin menjelaskan begini Pak. Banyak kita terutama di daerah-daerah melakukan proses TGR ini, tuntutan ganti rugi ini, tidak menggunakan alur ini. Nah, kadang-kadang ini jadi perdebatan juga pada saat proses penuntutan di pengadilan. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang alur ini tidak dilakukan. Sehingga ketika misalnya saya menjadi saksi ahli,
kemudian saya menyampaikan tentang hal ini, bentar Pak di sini aja dulu Pak. Nah, kadang-kadang ini tidak dilakukan karena dulu dulu itu masih terpatri di pikiran kita, apalagi di daerah-daerah MPTGR namanya Pak, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. Itu yang dibuat kita buat di tahun-tahun sebelumnya sebelum lahirnya PP 38 tahun 2018. Dan banyak daerah yang masih menggunakan itu. Tidak menggunakan PP 38 2016 dalam proses penggantian proses tuntutan ganti kerugian negara maupun daerah. Nah, sesungguhnya proses ini sudah diatur, Pak. Secara garis besar ya, secara garis besar bahwa harus ada informasi dulu ya, ada informasi kerugian daerah, ada beberapa enam nanti sebentar jelaskan. Ada informasi salah satunya juga dari hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan APIP, kemudian dan beberapa lagi di sana. Nah, di proses ini sebenarnya ya ingin saya sampaikan di proses ini uh, banyak yang langsung bypass, tidak mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ada. Kadang-kadang semuanya sudah lompat langsung ke majelis, Pak. Kadang-kadang mereka langsung ke majelis, tidak melalui proses ini. Nah, kalau proses proses sesungguhnya ya, proses sesungguhnya yang terjadi itu di TPKND dan TPKD ya. Nah, hasil informasi yang saya sampaikan tadi, ya, hasil informasi tadi itu harus ada verifikasi sebelumnya oleh atasan langsung. Jadi, kalau ada kerugian negara maupun harus ada verifikasi oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk. Nah, setelah hasilnya itu disertakan ke PPKD atau PPKN. PPKN itu adalah pejabat penyelesaian kerugian negara atau kerugian daerah yang notabene kalau di daerah itu ada di kepala daerahnya. Tapi oleh Undang-Undang PP 38 sudah diamanatkan itu menjadi bagian dilaksanakan oleh PPKD, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini kepala Badan Keuangan. Dia sebagai kepala SKPKD. Nah, kemudian PPKD ini membentuk TPKN. Nah, atau TPKD, tim penyelesaian kerugian daerah. Ini tahapan yang harus dilalui. Nah, kenapa harus ada TPKN TPKD? Karena tugasnya ini jelas Pak, jelasnya itu dia harus meneliti kembali kronologis kerugian, kemudian dia harus menghitung kembali jumlah kerugian benar atau tidak. Kemudian juga dia bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lainnya, menguji dan lain-lain, termasuk dia menghitung kerugian aparat yang kompeten terhadap proses itu. Nah, setelah PPKN, jadi semuanya ini Pak harus ada laporan. Ini yang selalu menjadi perdebatan kita ketika ini menjadi bagian dari pembelaan terdakwa di pengadilan. Kalau terjadi kasus korupsi, banyak tidak dilakukan. Verifikasi itu terhadap informasi itu harus bentuk laporan. Laporan harus ada, laporan itu yang kemudian dipelajari oleh PPKN maupun PPKD. Nah, PPKN pun harus membuat laporan dan berdasarkan laporan dari atasan langsung ini menjadi bagian dari pemeriksaan TPKN maupun TPKD. TPKD pun harus menghadirkan laporan. Ketika kita berdebat, jangan sampai tidak ada laporan, kemudian sudah ada proses ganti rugi. Ini yang persoalan yang terjadi. Nah, ketika TPKN menyatakan bahwa ini sudah terjadi, maka ini akan lakukan tuntutan ganti rugi. Secara garis besar adalah tuntutan ganti rugi itu, ya, tuntutan yang menghasilkan SKTJM dan penuntutannya, kemudian SP2 KS. Kemudian ada lembaga lainnya. Nah, saya ingin memberi catatan sekali lagi, banyak yang salah memahami tentang tugas majelis. Kalau versi 38 2016 itu sudah majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara maupun kerugian daerah. Nah, ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan terhadap tugas TPKN maupun TPKD dengan majelis dengan MPPKD. Nah, banyak yang salah memahami bahwa kalau tugas TPKD itu memeriksa terhadap laporan ya, laporan kerugian daerah yang ada potensi baik ada perbuatan melawan hukum maupun bukan perbuatan hukum atau bukan kelalaian. Itu yang diproses.
Kemudian kalau TPKND itu melakukan proses terhadap kerugian negara bukan perbuatan melawan hukum, berkaitan dengan perbuatan hukum atau melanggar hukum atau karena kelalaian. Itu TPKND prosesnya. Tapi kalau majelis itu memeriksa terhadap perbuatan bukan perbuatan melawan hukum atau bukan melanggar hukum dan hasil ketika wan prestasi terhadap SKTJM, kemudian SKP 2 lanjutan terhadap SP2 PKS ya bisa ada baik diterima pun karena ada keberatan. Next Pak. Lanjut. Maka saya ingin menyampaikan begini, kalau ini versinya PP 38 ada beberapa 6 catatan kita terhadap informasi kerugian adalah ada hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung, kemudian aparat pengawasan internal pemerintah, kemudian pemeriksaan BPK, kemudian ada laporan tertulis, kemudian laporan tertulis dari masyarakat, kemudian perhitungan SOP ketika seorang di bawah pengampuan kemudian menghilang atau meninggal dunia atau pelapor secara tertulis. Inilah informasi kerugian negara menurut PP 38. Lanjut Pak. Selanjutnya kita masuk lagi ke ini lagi memperkuat tentang verifikasi yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Inilah verifikasi yang kita harus lakukan terhadap informasi yang kita dapat baik dari APIP maupun dari pemeriksaan BPK dan lain-lain. Nah, ini hasil verifikasi ini dilakukan oleh atasan, oleh kepala satker masing-masing. Hasil verifikasi itu kalau ada indikasi kerugian, maka itu dilaporkan kepada pihak-pihak. Kalau di lingkungan SKPKD, maka selaku BUD. Kemudian dilakukan satker, dilakukan atasan kepala. Kemudian kepala SKPKD itu kepada gubernur, bupati, wali kota. Itu kalau menteri dipilih negara kepada menteri keuangan, kemudian menteri keuangan ke presiden. Dan semuanya harus diberitahukan kepada BPK. Ini proses verifikasi yang sudah sampaikan tadi. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tim penyelesaian kerugian negara, kemudian tim penyelesaian kerugian negara maupun kerugian daerah. PPKD itu harus untuk menyelesaikan kerugian negara, dia harus membentuk namanya TPKN dan TPKD. Nah, tugasnya ini adalah menyusun kronologi, mengumpulkan bukti pendukung, menghitung kerugian, menginventarisasi, laporkan hasil pada pejabat yang membentuk. Lanjut, kemudian perbedaan yang berikut kepada majelis. Next. Nah, kalau majelis pertimbangan itu tugasnya adalah menyelesaikan kekurangan uang. Ya, ada 3 ini tugasnya Pak. 3 ini tugasnya, penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, atau bukan disebabkan, tapi bukan disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum. Makna 2 makna ini harus kita benar-benar pilah. Kita harus benar-benar pilah. Ini hasil verifikasi dari TPKN, hasil verifikasi dari PPKD, PPKN dan PPKD. Ini yang kita harus cermati benar-benar adalah bahwa penyebab dari perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau kelalaian itu ada 2 versi, bukan disebabkan perbuatan atau tidak. Bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Nah, kalau itu tugas proses penyelesaian di TPKND yang menghasilkan tadi SKTJM dan SKP 2. Nah, kemudian kalau majelis itu, majelis MPPKD itu atau MPPKN itu 3 tugasnya tadi terhadap bukan disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, kemudian wan prestasi terhadap SKTJM. Wan prestasi ini adalah ketika SKTJM sudah ditandatangani oleh pihak yang merugikan, kemudian di proses ini kemudian dia tidak melakukan sesuai dengan SKTJM-nya 24, kalau bukan itu sampai 24 bulan,
dia tidak melakukan pelunasan, maka itu bagian dari prestasi SKTJM dan itu selanjutnya harus dibahas oleh majelis, diputuskan oleh majelis. Kemudian bagi penyelesaian kerugian yang telah ditetapkan melalui SKPK 2KS. SKP 2KS terbit karena uh, tidak terpenuhnya juga SKPJM. Lanjut Pak. Selanjutnya anggota anggota majelis. Ini anggota majelis ya, sudah jelas di PP 38. Kemudian ini PKN-nya, Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga, dan khusus di apa namanya di daerah-daerah itu ada gubernur, ada bupati maupun ada wali kota, PPKN, PPKD-nya. Kemudian anggota majelis ini adalah pejabat pegawai pada sekretaris daerah, kemudian inspektorat. Nah, ini sangat berhati-hatilah kalau menunjuk tiga majelis di dalam proses penyelesaian kerugian daerah. Kita benar-benar orang-orang yang benar-benar punya keahlian di dalam proses penyelesaian. Selanjutnya adalah SKTJM. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa arah dari proses penyelesaian kerugian oleh TPKN dan TPKD itu adalah menghasilkan SKTJM. Nah, inilah SKTJM yang harus dibuat oleh harus berupaya ya TPKN dan TPKD harus berupaya menghasilkan surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM. Materinya sudah dimuat di dalam PP 13 38, kemudian contoh pun sudah dibuat dalam Permendagri 133 tahun 2018 untuk daerah Pak. Nah, ada hal yang menarik di sini yang menjadi catatan kita ya. Ketika terjadi kerugian negara karena perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya secara nyata sudah jelas, maka tempo waktu yang harus digunakan dalam proses penggantian kerugian negara itu adalah hanya 90 hari, Pak. 90 hari sejak ditandatangani SKTJM oleh pihak yang merugikan. Jadi 90 hari. Kenapa? Ada koneksivitas dia terhadap ketentuan dia atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang administrasi pemerintahan. Di sana memang temponya hanya 90 hari ketika terjadi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. Itu harus segera memang 90 hari bisa secara tunai maupun angsur, tapi batas waktu terakhirnya hanya diberi kesempatan 90 hari atau 3 bulan kalender. Itu SKTJM. Dan SKTJM itu inilah pegangan kita yang harus kita lakukan, Pak. Yang kita lakukan kemudian menjadi pegangan. Kemudian kalau kelalaian, ini bedanya, Pak. Ini hebatnya para perumus PP 38 untuk menghindari proses apa yang makna yang termuat di dalam Undang-Undang 30 dan 2019 tentang administrasi pemerintahan, maka dibuatlah konsep baru adalah tentang kelalaian. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kalau terhadap kelalaian, jadi TP, TPKN dan TPKD harus lihai, Pak. Harus lihai. Jadi saya memberi contoh gini, Pak. Kalau ingin menyelamatkan pejabat kita, pegawai kita bukan bendahara dan pejabat lainnya menyelamatkan ya dari proses ini, tinggal kita memilih, Pak. Apa kita masukkan dia sebagai perbuatan melanggar hukum atau karena kelalaian. Kalau kelalaian diberi waktu 24 bulan sejak SKTJM ditangani untuk melakukan upaya damai. Jadi SKTJM itu sebenarnya upaya damai, Pak. Tapi jangka waktunya diberi 24. Dan PPKD pun bisa menambah waktunya selain 24, tapi berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian di dalam SKTJM ini yang jadi hal yang sangat menarik kita ketika melakukan SKTJM harus ada daftar barang yang menjadi jaminan, ada bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual. Lanjut Pak. Pak Isran ini.
Ya, Pak Yusran sepertinya gangguan sinyal. Halo, Ya, ya, jelas ya Pak putus Yusran. Pak, signal Pak. Nah, kita Benar. ke berikut ke surat keputusan ya, SKPK 2KS. Intinya SKP 2KS ini dibuat oleh PPKD dalam hal SKTJM tidak diperoleh karena mungkin karena menghilang dan meninggal dunia. Nah, jangka waktunya di sini adalah harus tunai 90 hari setelah terbitnya SKP 2KS. Kemudian berikut adalah tentang materi, memuat materi dari pertimbangan halo. Ya, Ya, saya halo Pak. mohon maaf Pak, mohon maaf signal tidak baik. Kita lagi cuaca tidak baik juga di Gorontalo Pak. Sepertinya Jadi gitu. terhadap Ya, Pak. pemeriksaan Lanjut Pak. pemeriksaan kerugian kerugian negara tadi sudah dilakukan prosesnya. Kemudian sudah saya jelaskan lagi, cuma menjadi catatan saya terakhir ya, mengakhiri penjelasan saya ini, maka proses paling terakhir itu yang harus menjadi catatan kita dan ini menjadi pengalaman kami di setiap proses persidangan ketika kami sebagai saksi ahli adalah terhadap penguatan terhadap proses tuntutan ganti rugi. Ya, sekali lagi proses tuntutan ganti rugi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua terhadap pegawai negeri, bukan bendahara maupun pejabat lain.
Kenapa sangat dibutuhkan? Karena ini berkaitan dengan proses apa namanya proses pembelaan kita terhadap ketika suatu masalah, suatu kasus, satu perkara itu akan bergulir di proses penyelidikan, penyidikan maupun di proses penuntutan di pengadilan. Sekali lagi ini menjadi catatan saya karena apa yang menjadi hal yang menarik di dalam pengalaman kita di dalam proses peradilan itu di situ, Pak. Jangan sampai proses TGR ini tidak dilakukan melalui proses yang sudah diatur di dalam PP 38. Atasan langsung ya, ketika ada informasi, jadi kesimpulan saya adalah ketika ada informasi kerugian negara, kerugian daerah, baik oleh BPK, pemeriksaan BPK, pemeriksaan aktif, dan lain-lain, maka segera lakukan verifikasi, Pak. Lakukan verifikasi oleh atasan langsung, kemudian buatlah laporan, laporan dan beritahukan ke BPK. Kemudian laporan itu menjadi bagian dari dilaporkan kepada PPKD. Kemudian PPKD ketika ini terjadi kerugian negara, maka bentuklah PPKN dan bentuklah PPKD. PPKN, PPKD bekerja, buatlah laporan. Kadang-kadang laporan ini terabaikan untuk dibuat dan disusun, maka itu harus kita lakukan, Pak. Kemudian juga majelis bekerja harus mengeluarkan putusan. Semuanya ini sangat bermanfaat, sangat berguna ketika kita berdebat di dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai proses penuntutan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan administrasi di dalam tuntutan ganti harus semuanya dipenuhi. Sekali lagi, untuk menjadi bagian dari ketentuan saya sampaikan tadi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana akad, tetapi penggantian kerugian meniadakan pidana. Peniadaan pidana itu harus melalui proses dari proses TGR dari awal hingga akhir. Kita hanya membenarkan dengan putusan, laporan putusan itu sudah cukup buat kita menjadi bagian dan bergerak. Apalagi sudah ada SK tajam dan lain-lain. Kira-kira itu dari saya Pak Bowo. Kita tanya jawab saja sampai 30 menit ke depan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suara? Kamu itu. Pak Bowo, suaranya belum dibuka, Pak Bowo. Pak Siap, Bowo. Pak. Oke, siap. Mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Dr. Yusra Pananda SMA yang telah menyampaikan pemaparan materinya secara rinci dan jelas sehingga menambah pemahaman kita mengenai penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah berurutan dan tinggi. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi diskusi tanya jawab dengan ketentuan yaitu resen dan menyebutkan identitasnya, kemudian mengajukan pertanyaan secara ringkas dan jelas. Saya persilakan ada peserta untuk bertanya. Sepertinya materinya ini berat sekali, Pak Yusra. Saya baru mengerti kalau ada tuntutan ganti kerugian bisa kita mengeliminir atau prosesnya dengan KTJS tadi, Bapak ya. Nah, itu Pak Nosin tuh. Ya, ini ada Pak Nosin. Silakan Pak Nosin, bisa dibuka mic-nya. Terima kasih Pak Bowo, Pak Muji, suhu saya yang saya hormati, Pak Yusran, sebenarnya ini memang tadi apa yang disampaikan Pak Bowo ini memang materi yang luar biasa Pak. Nah, bagi kami juga yang orang awam termasuk berat juga emang, apalagi kita bukan seorang auditor atau orang keuangan ya. Saya tadi ada yang menarik mungkin bagi saya sedikit lah, karena juga mungkin saya tadi menyimaknya di akhir. Ya, tadi eh, terkait dengan tadi apa ganti kerugian tadi ya. Itu kan ada kriteria yaitu terkait dengan melanggar hukum dan kelalaian yang disebabkan oleh bangunan dan kelalaian. Itu yang membedakan nah,
antara perbedaan melanggar hukum dan kelalaian itu seperti apa Pak nih? Karena saya juga bingung, ini orang lalai ini melanggar hukum atau tidak? Atau ya, kadang-kadang saya juga bingung juga untuk menentukan orang lalai. Nah, disebut lalai itu seperti apa sebenarnya? Atau juga yang disebut dengan kategori melanggar hukum itu kriterianya seperti apa? Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, Silakan Pak Yusran terkait istilah kelakaian ini. Mic-nya Pak masih di unmute Pak Yusran mic. Ya. Sepertinya gangguan. Halo, Ya, jelas Pak. halo, Ya, silakan. Oke, ya. silakan. Terima kasih Pak Nosin ya. Jadi rumusan pasal yang berkaitan dengan kerugian negara dan tuntutan ganti rugi ini, memang rumusannya ini sudah dirumuskan sedemikian rupa ya. Dan saya terus terang sangat menghargai dan memberi respon baik terhadap uh, para penyusun dan perumus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang 17 Tahun 2003 kaitannya dengan rumusan penyelesaian kerugian negara daerah dan kaitannya dan tuntutan ganti rugi. Memang rumusannya ini saya ingin menjelaskan rumusan ini sudah sangat berbeda antara rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 1 ya, Undang-Undang Nomor 1 2004 dan Undang-Undang 17 2003. Rumusannya itu adalah gini, Pak. Jadi ada rumusan perbuatan melawan hukum ya. Perbuatan melawan hukum sengaja. Ada kata sengaja diawali sengaja dengan karena sengaja, kemudian karena kelalaian. Ini rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 1 maupun Undang-Undang 17. Jadi rumusannya adalah uh, melanggar melawan hukum sengaja atau lalai. Jadi sebenarnya kedua-duanya adalah perbuatan melawan hukum, tapi ada kesengajaan maupun ada kelalaian. Saya memahami sebenarnya kalimat itu, frasa itu yang paling benar ya. Tapi ada beberapa peraturan perundangan ini juga dipersempit ya. Ada proses analoginya dipersempit ya. Jadi sempitnya kenapa? Karena sudah dipersempit lagi perbuatan melanggar hukum. Jadi maknanya lagi perbuatan melanggar hukum dan lalai. Jadi hanya dua makna lagi. Tapi sesungguhnya Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang 17 itu menyatakan perbuatan melawan hukum itu dua-duanya sengaja atau lalai. Jadi kelalaian dan sengaja itu adalah sama-sama perbuatan melanggar hukum. Nah, itu ya. Perumusan di Undang-Undang Nomor 1 maupun Undang-Undang 17. Tapi makna lain dibuat di dalam PP 13 adalah PP 38, itulah perbuatan melanggar hukum tidak sengaja, dianggap bahwa itu bagian dari sengaja maupun kelalaian. Jadi itu makna yang saya bisa pahami di Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang terus. Nah, kalau kita memahami tadi perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya, memang sejujurnya kita harus memaknai dari Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang 17. Sekali lagi Undang-Undang 17 sebenarnya perbuatan melanggar hukum atau melanggar hukum itu ada sengajanya, ya, ada unsur kesengajaan, kemudian ada unsur kelalaiannya. Berbeda antara sengaja dan lalai. Kalau sengaja itu bagian dari proses sudah ada niat ya. Intinya ada niat. Sengaja itu harus ada niat. Perbuatan harus ada niat. Kemudian harus ada kesempatan ya. Kemudian dia melakukan itu bukan karena yang lain. Kemudian kalau kelalaian adalah uh, tidak ada kesengajaan sama sekali, kemudian cuma karena memang ada kelalaian di sana. Jadi makna rumusannya begitu. Jadi perbuatan melakukan ada sengaja maupun lalai. Nah, kalau merumuskan itu lebih mudah lagi. Sengaja itu adalah sesuatu perbuatan memang ada niatnya, kemudian dilakukan, memang dilakukan
dilakukan sampai selesainya perbuatan-perbuatan itu. Kemudian lalai memang tidak ada unsur sama sekali terhadap unsur kesengajaan. Kira-kira itu Pak Bowo, kenapa itu harus dirumuskan? Karena itu sangat penting Pak. Sangat penting antara membedakan sengaja ada perbuatan dan kelalaian, karena itu menjadi bagian dari proses kita di dalam apa namanya, proses kita di dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi. Mana domainnya TPKD, TPKN, mana domainnya majelis penyelesaian pertimbangan kerugian negara maupun kerugian daerah. Kira-kira itu Pak Bowo. Ya, oke. Bagaimana Pak Nasin? Sudah bisa dipahami? Eh, tambah sedikit lagi Pak Bo. Terima kasih Pak Oke, Yusran. silakan. Eh, apakah dimungkinkan tadi akibat kelalaian atau akibat melanggar hukum itu bisa dituntut secara pidana, Pak, dalam dampak terhadap kerugian negara? Dari kalau itu dimungkinkan kondisi seperti apa yang bisa sampai merujuk sampai dengan masuk ke ranah pidana atas kelalaian atau melanggar hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut? Terima kasih, Pak. Silakan Pak Yusran. Gimana, Pak Yusran? Jadi intinya rumusannya adalah ada perbuatan makanya saya lebih senang tadi menggunakan rumusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003, 2004 dan rumusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang keuangan negara dan perbendaharaan negara. Di sana disebutkan itu antara sengaja dan lalai itu adalah perbuatan melanggar hukum, melanggar hukum. Tapi P13 menganaloginya menjadi bagian perbuatan melanggar hukum dan lalai. Nah, di dalam proses ini proses ini sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya paling mengapresiasi apa dilakukan oleh perumus Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang 17 terhadap pasal ketentuan sanksi dan TGR ini. Kenapa demikian? Karena kita dirumuskan ini perumusannya itu sangat 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 membantu pegawai negeri pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat di dalam penyelesaian kerugian negara dalam proses penggantian. Anaknya adalah penggantian, bukan pada proses pengembalian. Nah, makna dari pengembalian kerugian negara kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum, itu statusnya itu harus dibuat oleh teman-teman TPKD dan TPKN. Beliau-beliau itulah, orang-orang inilah yang akan menentukan mana perbuatan melanggar hukum sengaja maupun perbuatan karena kelalaian. Mereka yang menentukan segala-galanya. Makanya saya bilang sangat menentukan adalah apa yang akan dibuat oleh TPKN, apa yang akan dibuat oleh TPKD. Kalau mereka memutuskan ini bagian rumusan dari TPKN, rumusan dari perbuatan melakukan karena sengaja, atau bagian kelalaian. Tadi saya sampaikan tadi bahwa perbuatan karena sengaja itu memang kadang ada niatnya. Nah, hasil pemeriksaan harus pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan keterangan-keterangan pihak terkait yang dilakukan oleh TPKD itu akan mendalami di mana kesengajaannya dan di mana kelalaiannya. Mereka yang akan menentukan itu. Karena putusannya di sana. Yang sangat menentukan itu di situ. Apakah dia sengaja atau karena lalai. Karena itu kaitan dengan proses tuntutan ganti rugi selanjutnya. Dan itu sangat membantu, Pak. Kalau kita harus sangat hati-hati dan sangat teliti untuk menentukan antara unsur kesengajaannya tadi dengan unsur kelalaiannya. Kira-kira itu. Ya. Oke, makasih Pak Yusran. Saya rasa cukup jelas ya Pak Nosin ya. Oke. Ini selanjutnya kita di kolom chat Pak ya, Pak Yusran. Ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Hadi. Pak Hadi ada hadir nih. Silakan kalau mau menyampaikan langsung atau saya bacakan ya. Izin Bapak tadi disampaikan tentang putusan MA tentang sudah mengembalikan kerugian negara dan diputus tidak bersalah. Mohon izin putusan MA nomor berapa dan tahun berapa? Terima kasih. Ini salah satunya Pak.
mau langsung ditanggapin Pak Isran? Sepertinya masih unmute. Oh iya, masih unmute Pak. Saya akan sampaikan Pak Bo ya Ya, terhadap putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri ya. Halo, ya, ya, ya Pak. ya. Nah, ini ada putusan pengadilan eh, tinggi ya, Ya, Pengadilan Tinggi Kupang ya, ada nomor 18 bisa dicatat, nomor 18 garing PIT garing 1992 garing PIT TK garing 20 Maret 1992. Itu ya Pak. penguatan dari putusan itu. Kemudian juga ada putusan dari Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung RI Ya, nomor 1401K, putusan 1401K garing PIT pidana 1 garing 992 garing 29 Juni 1994. Itu putusan Mahkamah Agung, Pak. oh iya, 1994 Pak ya. 92, 94 ya, 94. Ya, ya, sudah sekitar 30-an tahun ini ya. Itu kasus kasus pidana kasus korupsi di Korupsi. Kabupaten Sika itu yang Nah, terjadi. Kemudian ada hal yang saya sampaikan tadi pada proses pengembalian kerugian negara yang tidak menghapus pidananya. Tadinya siap. putusan negeri, ya, pengadilan negeri itu memutus bebas karena kerugian negara sudah dikembalikan. Tapi oleh Ya, Mahkamah Agung itu dibatalkan, pengadilan tinggi juga membatalkan, Mahkamah Agung juga membatalkan. Kembali ke konsep pasal 4 Undang-Undang Korupsi bahwa pengembalian kerugian tidak menghapus pidana. oh iya. Oke, terima kasih Pak Isran informasinya. Terus kemudian ini selanjutnya dari Pak Muji sendiri nih. Apakah kesengajaan merugikan negara yang merupakan tipikor masih diproses prosedur tuntutan ganti rugi? Jadi ini hal yang sangat bagi saya sebenarnya tidak saya orang paling sudah tidak suka dan tidak setuju dengan rumusan pasal ini ya. Eh, ada yang sudah rumusan pasal ini yang harus harus seringkali kita harus perdebatkan di dalam setiap kali ada hal-hal pertemuan-pertemuan bahwa hampir semua undang-undang ya, undang-undang kaitan dengan keuangan negara, keuangan daerah, kemudian tidak pidana korupsi, sangat mengaitkan itu. Seperti di Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang 31 tahun 99, itu dimuat di pasal 42, ya, pasal 42, 43, 40, 40, itu sudah dijelaskan bahwa pengembalian pengembalian kerugian itu tidak menghapus pidananya, itu kaitannya dengan walaupun ada pidananya, sudah menjalani pidananya, tapi kerugian negaranya harus diproses secara tuntutan ganti rugi. Ini rumusan pasal, Pak. Saya tidak Iya, menyangka itu ada di pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Korupsi. Demikian juga ada di PP 38. Di PP 38 sudah jelaskan juga, Pak, bahwa apapun yang kita sudah lakukan, seseorang yang merugikan keuangan negara sudah diponis ya, sudah bersalah, kemudian dia sudah menjalani hukuman dan sudah melakukan hal apa yang menjadi kewajibannya, iya. tetap tuntutan untuk ganti rugi itu tidak pernah dihapus, Pak. Oh, Suatu yang tidak buat apa tidak dia sebetulnya ya, itu dihukum, apa? Bro ya? Rumusan rumusan pasal yang harus kita perdebatan. Jadi Siap, ganti rugi siap. itu yang harus proses. Oke. Kira-kira itu, Pak. Ya, ya, terima kasih Pak Isran. Bagaimana Pak Muji? Ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak jawabannya. Kalau orangnya sudah di penjara, Pak, gimana Mbak menuntut ganti ruginya itu? Kan udah nggak ada penghasilan Ya, lagi. ya, Jadi, jadi rumusan betul, betul. rumusan pasalnya Pak Muji diatur sedemikian, tapi dalam pelaksanaan nggak ada daerah, tak ada kementerian lembaga yang mau melaksanakan pasal ini.
Ya, oke lanjut aja Pak. Siap-siap, Bapak. Ini sepertinya ada satu lagi nih. Mohon dijelaskan terkait kadaluarsa dari Pak Muhammad di chat, kolom chat. Mungkin kadaluarsa kasusnya atau kadaluarsa proses ganti ruginya ini. Ada tanggapan dari Pak Israel? Sepertinya masih mid ini, Pak. Halo, Ya, ya, Pak Bo. siap-siap. Ya, Lanjut, jadi lanjut. di Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 1 ya, Undang-Undang Nomor Ya, 1 tahun 2003 termasuk di PP 38 sudah diatur daluarsa, Pak. Daluarsa terhadap penuntutan terhadap tuntutan ganti rugi. Ini daluarsa terhadap tuntutan ganti rugi loh, Pak. ya, Nah, pastinya ya. sudah diatur di sana bahwa eh, ketika kejadian itu terjadi, ya, perbuatan itu terjadi, maka daluarsanya itu 8 tahun, Pak. Jadi daluarsanya 8 8 tahun. tahun ketika uh, terjadinya uh, kejadian perbuatan melanggar hukum maupun kelalaian. Itu daluarsanya. Kemudian ada daluarsanya 5 tahun ketika sudah diketahui, ya. Ini sangat menguntungkan. Kalau tadi itu sangat menguntungkan bagi negara maupun daerah. Jadi ada 8 tahun daluarsanya. Tapi ketika sudah diketahui, ya, sudah diketahui tidak dilakukan penuntutan, misalnya gini, Pak, ada LHP, ada hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP dan lain-lainnya. Sudah ada rumusan, ada kerugian di sana, tapi itu dibiarkan, tidak dilakukan proses TGR, apakah dia perbuatan sengaja maupun lalai, maka dia jangka waktunya 5 tahun, Pak. Jadi dengan sendirinya menjadi kertas kosong, kertas yang tidak berharga lagi terhadap hasil pemeriksaan itu karena sudah melewati 5 tahun, Pak. Kira-kira itu. Oke, siap, Keluar siap. saya Jelas sekali penuntutan, Pak. penjelasannya. Ganti rugi. Ya, lumayan. Oke, ini di kolom chat ada lagi nih. Nah, satu kali lagi nih, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita mengakhiri kegiatan. Dalam beberapa permasalahan saat belum ditetapkan sebagai tersangka atau sesudah sebagai tersangka, melakukan pengembalian kerugian negara dengan besaran kerugian negara yang dihitung BPK atau BPKP. Sebenarnya kapan PGR ini dilakukan? Ini dari Bu Lilian yang kira ini. Mana, Pak? Di kolom chat. Sampaikan dari awal tadi bahwa eh, ketika informasi kerugian daerah yang didapat dari 6 tadi, kerugian negara atau kerugian daerah yang didapat dari 6 informasi tadi, dari pemeriksaan BPK, dari pemeriksaan APIP dan lain-lain, maka ketika kita menerima mengetahui, ya, sejak kita mengetahui, maka harus dilakukan segera mungkin verifikasi oleh atasan langsung. Jadi itu, Pak. Verifikasi oleh atasan langsung sejak 7 hari diketahui. Jadi 7 hari sejak diketahui kita menerima hasil pemeriksaan atau pemeriksaan dan dari APIP dan BPK dan lain-lain hasilnya, maka kita hanya diberi waktu 7 hari untuk melakukan verifikasi. Nah, verifikasi itu gunanya adalah apakah ada kerugian negaranya di saat, apakah perbuatan sengaja atau lalai itu belum menjadi bagian dari tugas verifikator di atas langsung atau pejabat yang ditunjuk. Nah, setelah diketahui ini ada kerugian daerah atau kerugian negara, maka atasan langsung melaporkannya kepada PPKD atau PPKN. Nah, PPKN lah meneruskan kepada TPKN atau TPKD untuk diproses pemeriksaan sampai pemeriksaan saksi, menguji tentang kerugiannya dan lain-lain, dan menghasilkan laporan. Disitulah awal dari penuntutan. Setelah laporan sudah didapat dari TPKN dan TPKD, disitulah awal penuntutan. Penuntutan mudah kok, Pak. Penuntutannya dengan SKTJM saja, tidak ada yang lain. Kita tidak menerima putusan untuk ditahan atau tidak, tapi kita hanya diberikan selembar SKTJM untuk kita tanda tangani. Kita mau bayar tunai, atau angsuran selama 90 hari terhadap perbuatan melanggar hukum atau sengaja, atau karena kelalaiannya 24 bulan. Itu rumusannya. Oh iya. Terima kasih
Pak Yusran atas penjelasannya. Sekaligus itu menjawab mungkin dari pertanyaan di chat selanjutnya ya. Pak Safari itu batasan 90 hari kalender. Oke, berhubung waktu juga yang sudah menunjukkan pukul 15.30 atau mungkin di tempat Pak Yusran sudah 16.30 Bapak ya. Oke, kita akhiri acara webinar ini. Kita sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Yusran Lampananda yang telah berbagi ilmu dan juga seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif bertanya-tanya dan menggambar. Sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Pak Dr. Yusran Lapananda MH untuk memberikan closing statement. Silakan Bapak. Halo, Ya, halo. silakan. Ya, ada catatan yang harus menjadi pedoman dan pegangan kita bersama. Dan ini yang saya ulang dan ulangi pada hal sebelumnya, bahwa pengembalian kerugian negara, daerah tidak menghapus pidana. Tapi penggantian kerugian negara meniadakan pidana. Penggantian kerugian negara, daerah meniadakan pidana identik dengan TGR. Lakukan TGR segera mungkin, kita ditiadakan dari pidana. Itu saja, Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Atas nasihatnya. Pak Muji, barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak Dr. Yusran Lapananda, Pak Bowo, Bapak Ibu sekalian. Diskusi mengenai tuntutan ganti rugi, mungkin sebagian masih pusing-pusing dengan banyak-banyak istilah-istilah tadi. Ya, mungkin kita perlu memahami lagi lebih lanjut. Intinya kita cegahlah kerugian negara jangan sampai terjadi. Kalau terjadi kerugian negara, ya segera setor tadi ya, ya supaya tidak ada permasalahan. Demikian, semoga kegiatan kita senantiasa bermanfaat, menjaga kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Terima kasih. Wassalam. Demikian Bapak Ibu sekalian, acara webinar kali ini yang membahas terkait penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah melalui tuntutan ganti rugi. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Wabillahi wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada admin.